Bayangkan, seorang anak datang ke sekolah untuk belajar, tetapi justru pulang dengan sakit perut setelah memakan makanan dari program negara. Fenomena inilah yang sedang menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia. Program yang seharusnya memperbaiki kualitas gizi anak justru menghadapi tantangan besar dalam aspek keamanan pangan. Dalam berbagai laporan terbaru, kasus keracunan makanan terkait program MBG muncul di banyak daerah dan melibatkan ratusan hingga ribuan siswa. Bahkan dalam satu periode awal tahun saja, lebih dari 1.000 anak dilaporkan mengalami gejala keracunan di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Mojokerto, Semarang, dan Kendari. Secara akumulatif, sejak program berjalan, jumlah siswa yang terdampak mencapai puluhan ribu kasus di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga fenomena ini menjadi perhatian nasional, bahkan internasional. Masalah ini tidak muncul tanpa sebab. Sejumlah investigasi menunjukkan faktor utama keracunan berasal dari sanitasi dapur yang belum memadai, distribusi makanan yang terlalu jauh, penyimpanan makanan dalam waktu yang lama sebelum dikonsumsi, serta lemahnya pengawasan standar keamanan pangan di lapangan. Dalam iklim tropis seperti Indonesia, makanan yang dimasak dalam jumlah besar dan distribusikan dengan jarak panjang memang memiliki resiko yang cukup tinggi dalam terkontaminasi bakteri jika sistem logistik belum siap sepenuhnya. Inilah yang membuat program sebesar MBG membutuhkan kesiapan teknis yang jauh lebih matang dibanding program bantuan biasa. Namun, kritik terhadap fenomena keracunan MBG bukan berarti menolak tujuan programnya. Tujuan dalam memperbaiki gizi anak Indonesia tentu sangat penting dan strategis. Yang menjadi persoalan adalah kesiapan sistem pelaksanaannya. Program nasional berskala besar tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia membutuhkan standar keamanan pangan yang kuat, koordinasi lintas lembaga yang jelas, dan pengawasan ketat di setiap daerah. Karena itu ada beberapa saran penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem dapur lokal di sekolah ataupun di wilayah terdekat agar makanan tidak didistribusikan dari jarak yang terlalu jauh. Ini bisa menurunkan resiko kontaminasi makanan secara signifikan. Kedua, standar keamanan harus diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan Daerah secara rutin, bukan hanya oleh penyedia layanan program saja. Ketiga, mekanisme pelaporan kasus harus dibuat secara terbuka dan aman agar sekolah, guru, dan siswa berani melaporkan kejadian tanpa rasa takut.